Kami datang dan mengakui bahwa Engkau Bapa yang baik. Setiap musim hidup kami yang kami lalui, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Mari pandang Dia, Bapa yang baik. Bersama-sama katakan, Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya. Kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir, kasih setia-Mu selalu nyata dalam hidupku. Tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Menyatakan kesetiaan-Mu melimpah.
tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Boleh angkat tangan kita, katakan. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Mari saudara bangkit berdiri bersama. Tak pernah berakhir kasih setiamu, selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Tak pernah berakhir kasih setiamu, dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu. Yesusku, Kau segalanya. Yesusku, Kau segalanya. Oh, Yesusku, Kau segalanya. Oh, ku bersyukur kepadamu Bapa yang baik, Bapa sangat baik Tuhan. Oh, senang hatiku bersyukur, senang hatiku menyembahmu Tuhan. Oh, Tuhan Immanuel, Tuhan yang selalu ada, Tuhan beserta kami, sumber pengharapan kami. Terima kasih, ku menyembahmu sembah Tuhan. Ku puji namamu dan kedahsyatanmu yang Kau nyatakan di tengah kami. Hari ini kami nyatakan dengan iman bahwa pengharapan kami kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sebab pribadi yang setia, yang senantiasa menggenapi setiap janji-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Bahwa dari setiap janji Tuhan yang baik, tidak pernah tidak Tuhan tepati. Hari ini yang terbaik yang telah kami terima, bahkan Allahku yang turut bekerja dalam segala keadaan hidup kami untuk akan selalu mendatangkan kebaikan. Apapun situasi keadaan kami, satu hal yang kami percaya dan kami nyatakan, bahwasanya Tuhan itu baik untuk selama-lamanya kasih setiamu. Dan hari ini kami percaya hari yang mengandung janji Tuhan, di mana Tuhan menyatakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu ajaib bagi kehidupan kami. Dan hidup kami akan terus menyatakan, bagimu Allahku yang setia, bagimu Tuhanku yang baik. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang mengecap kebaikan dan melihat bahwa Tuhan itu baik, sama-sama boleh katakan amin. Katakan amin. Boleh tengok kiri kanan saudara, cari 7 orang, bilang hari ini adalah hari yang diberkati Tuhan. Hari ini hari yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Yang bersuka cita karena Tuhan, tepuk tangan bersama-sama. Come on. Oh, yeah.
ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Boleh angkat tangan kita bersama-sama katakan, akan putihku salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami dan kehendak-Mu terjadi, ku mau tetap bersyukur. Ya, selalu bersyukur. Katakan sebab hari ini hari yang terbaik. Yang percaya katakan yes. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku dirembukan, walau jiwaku pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku salib, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami dan kehendak-Mu terjadi, aku mau senantiasa bersyukur. Katakan, sebab hari ini hari yang terbaik. Yang setuju katakan amin. Katakan haleluya. Alkitab katakan bahwa setiap hari yang dijadikan Tuhan adalah baik. Katakan amin. Dan setiap hari yang dijadikan Tuhan ada janji. Ada janji Tuhan di dalamnya, janji penyertaannya, dan kita bersyukur 11 bulan Tuhan sudah tolong kita. Itu sebabnya dikatakan Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Berapa banyak saudara yang sepanjang tahun ini mengalami pertolongan Tuhan? Boleh lambaikan tangannya tinggi-tinggi, katakan amin. Dan yang kedua, tadi pujiannya berbicara tentang bersyukur. Ada orang bersyukur kalau lagi dapat berkat, lagi dipromosi jabatannya, pokoknya semua yang baik, orang gampang mudah untuk bersyukur. Tapi adakah waktu kita diproses oleh Tuhan di titik yang terendah, kita mau tetap menyatakan syukur kita kepada Tuhan? Katakan amin. Dan pagi hari ini, adakah di antara saudara yang datang mungkin dengan ada beban, ada persoalan, ada tantangan dalam hidup kita? Boleh lambaikan tangannya. Namanya hidup pasti punya tantangan, Femi. Tapi satu hal yang saya tahu, Tuhan Immanuel yang menyertai saya selama 11 bulan, Tuhan yang sama yang menyertai bagi saudara. Katakan amin. Katakan amin. Yang mau bersyukur katakan haleluya. Oke, yang mau bersyukur boleh cari 3 orang bilang begini, tetap bersyukur apapun situasimu, apapun keadaanmu. Itu dia. Yang sudah katakan amin. Yang sudah katakan yes. Sebentar, yang sudah boleh lambaikan 2 tangannya tinggi-tinggi dulu, lalu silakan haleluya. Kenal haleluya. Ku mau tetap, katakan, senantiasa bersyukur. Ya, baik, tidak baik, jadi seturut kehendak Tuhan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa. Katakan, sebab hari ini, sebab hari
Mari sama-sama angkat dua tanganmu, katakan akan kupikul salib. Akan cukuplah kasih setiamu. Oh ya, sekali lagi katakan akan kupikul salibku. Cukuplah kasih, ku bertahan sebab engkau kekuatanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami dan kehendakmu terjadi. Ku mau senantiasa bersyukur, hatiku kan bersuka. Sebab hari ini hari yang katakan sebab pagi ini, sebab pagi Pak yang terbaik. Femi, sebab pagi ini katakan sebab pagi yang terbaik. Oh, katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Raja mulia yang layak ditinggikan. Katakan amin. Tepuk tangan bersama-sama. Ya, dari tempat ini dengan pujian, pengagungan bagi Allah kita. Yang setuju katakan amin, yang setuju katakan haleluya. Boleh tepuk tangannya bersama-sama. Raja mulia, Allah pemenang, Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, segala ciptaan datang sujud menyembah. Oh, bagi yang mulia, oh, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita. Segala ciptaan, segala ciptaan datang sujud menyembah. Ya, sepakat itu kita. Bagi Dia, bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, Engkaulah Raja. Dan biarlah setiap lutut akan datang dan bertelut, lidah mengakui, mempercayai bahwa Dialah Tuhan dan Raja kita. Katakan amin. Dialah penyelamat kita. Katakan yes. Boleh gereja Bethel Indonesia tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sama-sama mendengarkan suaramu. Here we go. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah. Ya, bagi Raja mulia, kemuliaan. Kaulah Tuhan, kaulah Raja, surga bumi menyembah. Sorak-sorai kemenangan
bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Oh, Engkaulah Raja, Engkaulah Raja. Dua tanganmu tinggi-tinggi, katakan Yesuslah Raja, Yesuslah Raja. Yes. Tahan tepuk tangannya minimal 10 detik bagi Dia yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Katakan, katakan, katakan. Selasa masih muda, saya melihat begitu luar biasa semangat Bapak Ibu Saudara. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan yang paling mantap. Tepuk tangan bukan karena kebiasaan, tetapi sebagai respon kita. Karena Alkitab bilang tadi di sesi jam pertama, Mazmur 47 ayat pertama kedua, bertepuk tangan dan alu-alukan Tuhan dengan sorak-sorai. Saya boleh dengan tepuk tangan dan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus minimal 10 detik. Katakan haleluya, katakan haleluya, katakan haleluya. Sebab Engkau Raja mulia yang layak ditinggikan, layak diagungkan, layak dialu-alukan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Sebelum duduk kasih jabat tangan minimal satu orang, katakan dahsyat Tuhan. Luar biasa. Bapak sudah dipersilakan duduk bersama-sama. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan
satu-satunya pengharapan. Boleh saudara-saudara bangkit berdiri bersama-sama. Oh, sampai detik ini ku melihat pernyataan sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Ini sekali lagi dari hati saya dan saudara. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapanku. Satu-satunya pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sampai detik ini, sampai hari ini, sampai pagi hari ini Tuhan. Benar Tuhan Ebenezer. Sampai hari ini, sampai bahkan detik ini, Tuhan telah menolong kami dan akan terus menolong kami. Seperti janji-Mu, Tuhan senantiasa menyertai kamu. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Bahkan firman-Mu yang sungguh manis. Sampai masa tua, sampai masa memutih rambut kami, Engkau tetap menggendong kami Tuhan Yesus. Dan Engkau tidak biarkan satu anak Tuhan tergeletak. Terima kasih Tuhan. Engkau satu-satunya pertolongan kami, sumber pengharapan kami, sumber kesembuhan, sumber pemulihan, kekuatan, dan hikmat Tuhan. Terima kasih kalau besok kami sudah boleh masuk di bulan yang baru, di bulan terakhir, bulan ke-12 di tahun 2025. Dan kami percaya Tuhan senantiasa menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan. Mari naikkan syukur setiap saya dan saudara. Tuhan sungguh baik. Terima kasih Tuhan. Buat pemeliharaan Tuhan. Untuk kesehatan, penyertaan Tuhan. Pemulihan, kesembuhan. Untuk jawaban-jawaban doa kami. Bahkan juga untuk doa-doa yang belum kami terima jawabannya. Kami tetap mengucap syukur karena kami tahu Tuhan punya rencana yang jauh lebih indah Tuhan. Jauh lebih baik, jauh sempurna. Melebihi akal pikiran kami. Bahkan kami tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Yang kami lakukan taat dan percaya sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampaikan firman-Mu pagi hari ini. Setiap kami mendengar dengan penuh pemahaman, dengan kesungguhan. Dan firman yang kami dengar, kami mau perkatakan. Kami mau renungkan. Dan kami mau lakukan dalam hidup kami. Setelah kami melakukannya, kami mau ajarkan kepada keluarga kami, kepada anak-anak kami. Bahkan kepada banyak orang Tuhan. Karena Tuhan katakan jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Dan ajarkan mereka semua seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Berfirman pada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap saya dan saudara yang siap mendengar firman Tuhan dengan kesungguhan, memperkatakan dan merenungkan serta melakukannya. Supaya firman itu menjadi firman yang berkuasa dan hidup menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkat bagi banyak orang. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom Jumat yang dikasih Tuhan, senang sekali saya Pendeta Ruben Andi Abraham bisa melayani Anda pada hari ini. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Melayani Panggilan Hidup Mulia.
Saya pernah membaca kisah seorang bernama Count Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. Hidup tahun 1700 sampai 1760. Dia adalah bangsawan Jerman yang kaya raya. Dan dia juga pintar. Dia belajar ilmu hukum di Universitas Wittenberg di Jerman. Tapi pada satu hari dia pergi ke Düsseldorf dan melihat sebuah pameran lukisan di sana. Dan ada sebuah lukisan tentang Yesus disalib yang di bawahnya ada tulisan, "Ini yang telah aku lakukan bagimu. Apa yang engkau lakukan bagiku?" Pertanyaan itu kemudian rasanya tertancap di dalam hatinya. Dia gelisah, tidak bisa tidur berhari-hari karena dia sadar dia belum melakukan apapun untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia hidup bergelimang dengan harta, tetapi dia tahu ada banyak orang yang membutuhkan pelayanan dan kasih serta perhatian daripada dia. Akhirnya, dia mendedikasikan hidupnya untuk pelayanan dan misi Kristen. Dia melakukan gerakan penginjilan yang disebut Moravia, yang pada masa hidupnya telah mengirim lebih kurang 70 orang misionaris ke seluruh dunia, ke benua-benua yang berbeda dan memenangkan ratusan ribu orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara, inilah kehidupan yang mulia dan bermakna. Bukan hanya egois, berfoya-foya bagi diri, tapi hidup bagi Kristus dan hidup bagi sesama. Kita hidup hanya sekali. Bagaimana supaya kita bisa memaknai kehidupan ini? Ayo kita melayani Tuhan dan melayani sesama. Saudara, saya percaya setiap orang percaya terpanggil untuk melayani. Dalam Markus 10 ayat 45 dikatakan, sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita diciptakan bukan hanya untuk menikmati berkat Tuhan, tetapi juga untuk menjadi saluran berkat bagi orang lain. Pelayanan kepada Tuhan bukan sekedar aktivitas rohani, melainkan panggilan hidup setiap orang percaya. Saint Agustinus pernah berkata, tanpa Yesus, aku tidak bisa melakukan apapun. Tapi tanpa aku, Yesus tidak mau melakukan apapun. Artinya Tuhan mau menjadikan kita sebagai kawan sekerjanya untuk menyalurkan kasih sukacita kepada orang yang ada di sekitar kita. Ibu Teresa pernah berkata, Yesus tidak punya tangan kecuali tangan kita. Yesus tidak punya kaki kecuali kaki kita. Karena itu mari kita menjadi kaki tangan Kristus, membawa kabar baik ke dunia yang terhilang ini. Saudara sekalian, coba kita renungkan sekarang, mengapa kita melayani? Yang pertama, kita melayani untuk membuktikan kasih kita kepada Tuhan. D.L. Moody pernah berkata, kasih yang tidak diwujudkan dalam pelayanan hanyalah teori. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita harus melayani Dia. Dalam Yohanes 21, Yesus pernah bertanya 3 kali kepada Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan ketika Petrus berkata, ya Tuhan, apa jawab Yesus? Gembalakanlah domba-dombaku. Berarti ketika kita mengasihi Dia, kita tidak bisa hanya berpangku tangan menikmati berkat. Kita harus menggembalakan domba-domba Kristus, memberikan perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan, melayani Tuhan dengan cara melayani sesama. Dan dengan pelayanan itu kita membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Dr. Billy Graham pernah berkata, kehidupan yang paling indah adalah kehidupan yang dipersembahkan untuk melayani. Betapa tepatnya perkataan itu. Kita hidup melayani, bukan melayani untuk cari hidup. Mother Teresa juga pernah berkata, melayani bukan tentang posisi, tetapi tentang sikap hati. Kalau hati kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, maka kita tidak akan melipat tangan saja, tapi kita akan terjun, mengulurkan tangan, waktu, hidup, dan apapun yang kita bisa lakukan bagi orang yang membutuhkan. Mengapa melayani? Yang kedua, ini merupakan sarana pertumbuhan rohani. Sebab pada waktu kita melayani, iman kita diuji, motivasi kita harus tulus, benar. Karakter kita ditempa, supaya kita lebih rendah hati, rela berkorban,
berempati, peduli kepada orang lain. Sehingga orang yang tidak mau melayani, pertumbuhan rohaninya lambat. Tapi orang yang mau melayani, pertumbuhan rohaninya seharusnya lebih cepat. Oswald Chambers, seorang hamba Tuhan berkata, kebesaran dalam kerajaan Allah diukur dengan pelayanan. Orang yang lebih dipakai Allah adalah orang yang rela tersungkur bahkan membasuh kaki murid-murid yang lain. Dengan melayani kita akan tumbuh dewasa secara rohani. Charles Spurgeon pernah berkata, tidak ada orang yang lebih menyerupai Kristus selain hati yang mau melayani. Karena Kristus berkata, anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan kalau saudara mau memiliki hidup yang mulia, yaitu hidup seperti Kristus, terlibatlah dalam pelayanan. Tidak cukup saudara hanya searching khotbah-khotbah yang bagus, mengkoleksi atau mencatat khotbah-khotbah dari banyak hamba Tuhan. Saudara harus terlibat dalam pelayanan. Saudara harus ambil bagian dalam pembangunan tubuh Kristus. Saudara harus mendukung misi. Dengan apa yang kita bisa lakukan? Mengapa melayani? Karena makna hidup didapatkan melalui pelayanan. Hidup yang berfokus kepada diri sendiri kosong. Sekaya-kayanya saudara, sehebat-hebatnya engkau, kalau engkau hanya hidup egois, engkau akan merana, ada kekosongan di dalam jiwa. Tapi kalau engkau mulai melayani orang lain, engkau akan mengalami sukacita. Hidupmu akan penuh dengan tujuan. Efesus 2 ayat 10 berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Mengapa saya ada? Mengapa kita diselamatkan? Untuk melakukan pekerjaan baik. Kita tidak diselamatkan karena berbuat baik. Tetapi setelah kita diselamatkan oleh anugerah yang kita terima dengan iman, maka iman sejati harus diwujudkan di dalam perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan baik. Karena itu saudara, mari kita meraih hidup yang luhur, hidup yang mulia, hidup yang seperti Kristus dengan melayani Tuhan dan melayani sesama. Nah, ada beragam bentuk pelayanan di mana kita bisa terlibat di dalamnya. Di dalam Alkitab kita tahu Musa dipanggil oleh Allah untuk melayani dengan memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian Kanaan. Nehemia yang sudah tinggal di Puri Susan, nyaman sebagai juru minuman raja. Tapi kemudian ketika dia mendengar tembok Yerusalem rusak, runtuh, maka dia minta izin kepada raja untuk kembali ke Yerusalem. Walaupun penuh dengan tantangan, tidak nyaman. Tujuannya adalah membangun kembali tembok Yerusalem. Rasul Paulus dipanggil oleh Tuhan untuk melayani, menginjili bangsa-bangsa, menanamkan banyak-banyak jemaat di berbagai tempat. Tuhan Yesus melayani dengan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib, dengan tujuan menyelamatkan manusia berdosa yang percaya supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi kalau kita lihat tokoh-tokoh Alkitab, itu melayani, kita pun harus melayani. Pada masa kini ada banyak pelayanan yang kita bisa lakukan. Misalnya pelayanan di gereja, antara lain pelayanan pujian, pelayanan musik, multimedia, berkhotbah, berdoa, melayani anak-anak kecil, melakukan pelayanan diakonia, dan lain-lain. Di dalam keluarga pun kita harus melayani. Dengan cara apa? Mengasihi seluruh anggota keluarga, mengampuni kalau ada yang salah, menjadi teladan iman, suka menolong satu dengan yang lain, dan memiliki kata-kata berkat, kata-kata kasih, bukan kata-kata yang kasar dan menghakimi. Di dalam masyarakat kita juga harus terlibat dalam pelayanan. Jadilah terang dan garam dunia. Itu berarti dimanapun kita berada, kita jadi berkat. Di lingkungan kerja, kita jadi berkat. Di sekolah, di daerah di sekitar kita, apa yang kita bisa lakukan bagi masyarakat, itu membuat hidup kita bermakna, sebab terlebih berkat memberi daripada menerima. Saudara, ada pelayanan pribadi, pelayanan
doa yang kita panjatkan kepada Tuhan, bagi keluarga, bagi gereja, pelayanan memberi kepada orang miskin, kepada gereja, pelayanan menolong orang yang membutuhkan, memberikan kesaksian kepada orang-orang lain, hidup benar jadi teladan, itu juga pelayanan pribadi yang kita bisa tampilkan kepada orang-orang lain. Ada orang yang merasa diberkati Tuhan, lalu dia memberi santunan orang tua asuh kepada 3 atau bahkan 5 orang anak. Ada orang lain yang merasa diberkati Tuhan dan dia kemudian memberikan waktunya untuk mengunjungi beberapa orang yang sakit dan bermasalah. Dia sisihkan 1 minggu beberapa jam untuk berempati dan kemudian memberikan kata-kata penghiburan kepada orang yang memerlukannya. Bukankah ini sebuah pelayanan yang mulia? Nah, kalau saudara mau terlibat dalam pelayanan, ada beberapa petunjuk praktis dalam pelayanan. Pertama, kita harus melayani sesuai dengan talenta dari Tuhan. Tuhan memberikan talenta yang berbeda kepada kita. Gunakan sesuai dengan talenta agar pelayanan kita menjadi maksimal. Maksudnya, jika saudara pandai bernyanyi, ikutilah tim pujian di gerejamu. Jika engkau pandai mengajar, saudara bisa melayani untuk menjadi guru sekolah minggu dan mengajarkan firman kepada anak-anak kecil. Jika saudara punya waktu dan tenaga, saudara bisa ikut pelayanan sosial, membantu orang-orang miskin, atau juga masuk dalam pelayanan misi, pergi ke berbagai tempat untuk memberitakan kabar baik, termasuk melakukan bakti sosial di sana. Yang kedua, melayani itu harus dengan sukacita, bukan terpaksa. Jangan melayani karena nggak enak untuk menolak. Ayo dong pelayanan, nggak enak saya, sebetulnya saya nggak mau. Ya terpaksa aja. Pelayanan seperti itu tidak akan jadi berkat. Tapi kalau saudara melayani, biarlah engkau melakukan karena cinta kepada Tuhan. Yang ketiga, melayani adalah kesempatan untuk kita membangun karakter Kristus. Saudara-saudara, kalau saudara terlibat di dalam pelayanan, kadang-kadang berhubungan dengan orang itu suka menjengkelkan. Kita sudah melakukan yang terbaik, memperhatikan mereka. Mereka nggak peduli sama kita, mereka menjelek-jelekan kita. Di sanalah karakter kita dibentuk. Menjadi lebih sabar, menjadi lebih rendah hati, tidak mudah tersinggung. Dan bukankah ketika kita dilatih oleh Tuhan melalui pelayanan, dan akhirnya kita memiliki karakter seperti Kristus, kita makin dewasa secara rohani. Makanya kita harus ingat, orang yang kita layani belum tentu bersikap atau berespon baik kepada kita. Tapi kita melayani bukan untuk dipuji orang. Kita melayani bukan supaya orang selalu merespon positif terhadap sikap baik tindakan yang kita lakukan. Tetapi kita melakukannya karena Kristus. Yang keempat, melayani dimulai dari kehidupan sehari-hari. Jadi pelayanan itu tidak harus di gedung gereja terlebih dahulu. Sehari-hari kita sudah terbiasa melayani, sehingga kalaupun akhirnya kita melayani di gereja, maka kita sungguh jadi berkat bagi orang lain karena sudah terbiasa. Bagaimana caranya? Setiap hari kalau saudara ada di marketplace, saudara bisa menolong rekan kerjamu yang mungkin sedang mengalami kesulitan. Kadang-kadang ada tugas yang dia tidak bisa kerjakan dengan baik. Kita datang bukan untuk menghakimi dan menyalahkan dia, tetapi menolong. Saudara berbagi makanan kepada orang yang membutuhkan, itu juga merupakan bentuk pelayanan yang kita bisa lakukan. Ada orang yang punya komitmen, setiap minggu dia akan berbagi 10 nasi bungkus kepada orang-orang yang ada di pinggir jalan. Mungkin tidak terlalu besar apa yang dia lakukan, hanya 10 nasi bungkus setiap minggu. Tapi itu berdampak baik kepada orang-orang yang dilayaninya. Dan kalau ratusan orang mengikuti teladan orang ini, bukankah kita bisa menyejahterakan masyarakat di sekitar kita? Mendoakan orang-orang lain setiap hari merupakan jenis pelayanan yang juga saudara bisa lakukan. Bersikap jujur dan tulus dalam kehidupan ini adalah sifat mulia yang akhirnya akan menjadi berkat juga bagi orang di sekitar. Nah saudara ingatlah, pelayanan kepada Tuhan bukan beban, melainkan kehormatan. Tuhan tidak mencari orang yang sempurna, tetapi orang yang bersedia dipakai oleh Dia.
Ketika kita melayani Tuhan dengan tulus, hidup kita menjadi bermakna, berdampak, dan memuliakan namanya. Alkitab berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Yohanes 12 ayat 26. Saudara mau dihormati oleh Bapa? Layanilah Tuhan dan sesama. Kalau kita dihormati oleh anak kita, oleh orang tua kita, oleh orang-orang di sekitar kita, banggakan kita. Alkitab bilang, siapa yang melayani Kristus, yang menghormati dia, bukan manusia, tapi terlebih adalah Bapa Sorgawi. Maka saya percaya melayani adalah panggilan hidup mulia yang kita harus jalankan di dalam kehidupan. Nah, pada bagian berikut ini kita perlu belajar dari pelayan sejati, yaitu Stefanus. Kita tahu bahwa Stefanus adalah salah satu dari 7 orang diaken yang dipilih oleh para rasul untuk melayani dalam pembagian kebutuhan sehari-hari jemaat. Ini dicatat di Kisah Rasul pasal 6 ayat 1-6. Stefanus juga di kemudian hari menjadi martir pertama dalam sejarah gereja yang dicatat Alkitab. Dia mati karena imannya yang teguh kepada Kristus. Kisah 7 ayat 59 dan 60. Nah, apa ciri pelayan sejati seperti Stefanus ini? Saya pakai akronim BISA, B-I-S-A. Yang pertama, pelayan sejati itu harus B, beriman dan penuh Roh Kudus. Kisah Rasul 6 ayat 5 berkata, lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Saudara, Stefanus melayani bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi dengan kekuatan Roh Kudus. Makanya pelayanan sejati tidak lahir dari semangat manusiawi saja. Ini juga bukan hanya sekedar aktivitas lahiriah, bikin ini, bikin itu, ikut pelayanan ini, pelayanan itu. Tetapi dimulai dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga hidup kita dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Kadang-kadang ada orang aktif sekali pelayanan. Sedikit kecewa aja, ngambeknya luar biasa. Kata-katanya jadi kasar dan kotor. Lalu dia berusaha menyerang, menjelekkan orang lain. Kenapa? Karena pelayanan sejati harus tumbuh dari kehidupan yang intim dengan Allah. Itu adalah buah yang kita munculkan karena relasi dengan pokok anggur yang benar telah terjalin selama bertahun-tahun bahkan. Sehingga hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Jadi saudara, mari kita menjadi orang yang beriman dan penuh Roh Kudus. Ciri kedua adalah I. Idenya hikmat dari Tuhan. Lihat Kisah 6 ayat 9-10. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya. Dan roh yang mendorong dia berbicara. Stefanus, saudara-saudara, adalah orang yang kemudian mampu menjawab tuduhan dan perdebatan orang-orang yang menyerang kekristenan. Dan dia menaklukkan semua orang yang mendebat dia. Karena apa? Hikmat ilahi yang Tuhan berikan. Bukan emosi. Waktu orang marah-marah, waktu orang menyerang dengan kata-kata yang kasar. Dengan tenang dia menjawab. Dan perkataan itu membuat semua mulut terkatup. Karena memang apa yang dia sampaikan benar. Stefanus ngomong dengan tenang, bukan dengan emosional, marah-marah juga. Karena dia menguasai firman, dan dia mampu menyampaikan kebenaran dengan jelas dan berani kepada orang-orang yang bersoal jawab dengan dia. Saudara, dari sini kita perlu belajar. Pelayan Tuhan harus terus belajar firman. Dan mengizinkan Roh Kudus memberi hikmat, wisdom dalam perkataan dan tindakan kita. Nah, kita juga tahu dalam pelayanan seringkali kita menghadapi berbagai tantangan. Bagaimana kita mengatasinya? Bergantunglah kepada Roh Kudus. Tuhan akan memberikan ide, petunjuk, arahan, bahkan solusi untuk saudara bisa mengatasi masalah-masalah yang kau temukan dalam pelayanan. Bukan karena pintermu, tetapi karena kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan. Sehingga engkau akhirnya berkata, ini bukan saya, ini Tuhan yang memberikan hikmat. Sehingga saya bisa mengatasi semua masalah di dalam pelayanan. Yang ketiga, ciri pelayan sejati seperti Stefanus, setia dalam perkara kecil. Saudara tahu tugas awal Stefanus
itu tampaknya sederhana. Membagikan makanan kepada para janda. Ini janda tua, janda rewel, janda miskin lagi saudara sekalian. Tapi dia setia dengan pelayanan itu. Nggak pernah ngomel. Itu kelihatannya, pelayanan remeh. Tapi di hadapan Tuhan semua pelayanan dimulai dari hati yang mengasihi adalah besar dan indah di pemandangan Tuhan. Nah, dari kesetiaan untuk perkara kecil ini, Tuhan kemudian memberikan pelayanan yang lebih besar. Dia menjadi saksi di hadapan banyak orang. Saudara, kesetiaan dalam hal kecil menunjukkan kesiapan hati untuk hal besar. Tuhan menilai kesetiaan, bukan besar kecilnya pelayanan itu sendiri. Jadi kalau ada di antara saudara yang sudah melayani bertahun-tahun dan tampaknya pelayananmu simple, sederhana, tapi engkau lakukan dengan tekun, Tuhan satu kali akan berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku, engkau telah setia dalam perkara kecil. Terimalah kebahagiaan yang telah disediakan oleh Bapa dari sejak dunia ini belum dijadikan. Yang keempat adalah A. Jadi akronimnya bisa. A adalah ampuni dan kasihi musuh. Kisah Rasul 7 ayat 60 mencatat, sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah dia. Saudara, Stefanus adalah orang yang berani menyampaikan firman. Dan karena kata-katanya itu benar, tak terbantahkan, dia menguraikan sejarah perjalanan bangsa Israel yang dipimpin oleh Tuhan sampai akhirnya Kristus datang untuk menggenapkan seluruh nubuatan perjanjian lama. Oh, orang tidak tahan itu, orang Yahudi mengambil batu, melempari, merajam Stefanus dengan batu. Tapi apa yang dilakukan oleh Stefanus? Dia berdoa, Tuhan janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Stefanus meneladani Kristus yang ketika disalib berkata, Bapa ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia meneladani Kristus dalam pengampunan dan kasih yang luar biasa. Saudara, seorang pelayan sejati tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan doa dan kasih. Kadang-kadang kita sudah melakukan perbuatan baik, dijelek-jelekin orang loh saudara sekalian. Saudara jangan ngambek bilang, wah ya udah kalau gitu, memang ini gereja nggak bagus nih, saya pindah cari gereja lain. Udah, nggak usah pelayanan lagi. Sabar, saudara. Ketika engkau melayani, bahkan seperti Yesus, orang bukan berterima kasih pada zaman itu. Orang justru mengucapkan kata-kata yang melukai Yesus. Salibkan dia. Bahkan kepada Stefanus, orang merajam dia dengan batu. Yesus disalibkan. Tapi dia tetap memohonkan berkat dan dia mengampuni orang yang bersalah. Dari sini kita perlu belajar, Stefanus adalah gambaran pelayan sejati yang penuh iman, penuh Roh Kudus, bijaksana, berani, setia dan penuh kasih. Dia melayani sampai akhir, bahkan sampai menyerahkan nyawanya. Bukan karena dipaksa, tetapi karena cinta kepada Kristus. Ini doa saya. Saudaraku, terlibatlah di dalam pelayanan. Pelayan sejati tidak diukur dari berapa lamanya ia melayani, tapi seberapa besar, seberapa dalam dia mengasihi Kristus. Kalau ada di antara saudara yang selama ini sudah menjadi orang Kristen yang hanya terima berkat, engkau hanya berwacana untuk melayani, tapi sampai bertahun-tahun engkau hanya duduk menikmati berkat firman, hanya melihat khotbah dari waktu ke waktu. Hari ini putuskan untuk saudara terlibat di dalam pelayanan. Karena hidup yang paling mulia adalah hidup untuk melayani Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Siapa yang mau? Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih hamba-Mu sudah menyampaikan firman. Ada hal sederhana yang sebetulnya kami bisa lakukan, tapi selama ini mungkin kami menunda-nunda. Kami hanya berpikir, kami hanya berwacana, tetapi kami belum bertindak dalam pelayanan. Atau mungkin ada di antara kami yang tidak punya selera untuk perkara-perkara rohani. Tidak ada beban untuk melayani Tuhan dan sesama. Hamba berdoa, biarlah kami seperti Zinzendorf yang melihat Yesus yang telah mati di salib. Ini yang telah aku lakukan bagimu. Apa yang telah engkau lakukan bagiku?
Biarlah pengorbanan dan kasih Kristus di kayu salib mendorong kami untuk kami hidup tidak bagi diri sendiri, tapi hidup melayani Tuhan, melayani sesama. Berkat-Mu atas seluruh pemirsa yang mendengarkan program ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Amin. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara sekalian, saat ini kita akan menerima perjamuan kudus. Alkitab berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita siapkan roti di tangan kanan kita. Apakah sudah percaya roti yang diberkati ini ada persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan karena dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya firman Tuhan berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah sudah percaya anggur yang sudah diberkati adalah persekutuan dengan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dicurahkan untuk menebus kita dari segala dosa? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk penebusan-Mu, untuk apa yang sudah Engkau lakukan. Biar hidup kami selalu bergantung kepada kebenaran firman-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Juga terima kasih untuk perjamuan kudus. Di dalam nama Yesus. Amin. Amin.
Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu, kami percaya Engkau duduk di atas pujian penyembahan kami. Engkau melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang boleh dibentangkan. Biarlah itu menjadi rema buat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan kami untuk mengikis rasa narsis dalam kehidupan kami, kepentingan ego dalam diri kami. Tapi kami rindu melayani Tuhan sebagai hamba. Apapun yang diberikan pujian manusia hanya sampai ke liang kubur. Tetapi kalau Engkau memuji kami, Engkau memanggil kami masuk dalam perjamuan anak domba. Sabaslah hai hambaku yang setia. Terima kasih Tuhan, ajar setiap kami untuk melakukan pekerjaan Tuhan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga pujian manusia hanya sia-sia. Dan kami percaya siang hari ini Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kesembuhan ilahi dari Engkau turun sempurna dalam nama Yesus. Kerinduan memperoleh keturunan dalam nama Yesus Tuhan dengar saat ini. Dan kami percaya mujizat sedang terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk negara dan bangsa kami Republik Indonesia, dari Aceh sampai dengan Papua. Kami berdoa khusus untuk Sumatera Tuhan, mulai dari utara sampai ke selatan. Kiranya Tuhan memberikan damai shalom turun atas Sumatera. Kami berdoa Tuhan, hentikan bencana alam yang ada, baik gempa, baik banjir, baik apapun yang terjadi. Kami doakan Pulau Sumatera saat ini dalam nama Yesus. Kami percaya hanya tangan Tuhan yang sanggup menghentikan semuanya ini. Belas kasihan Tuhan buat anak-anak Tuhan yang ada di sana. Kiranya Tuhan menjamah, mengurapi, memberikan punggung yang kuat untuk kuat dalam menghadapi bencana pencobaan ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau juga memberkati kami semua. Tuhan, kami berdoa siang hari ini bagi jemaat-Mu yang tidak datang karena sakit. Kami berdoa dalam nama Yesus, Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan secara supranatural, yang tidak dapat diselami oleh kepikiran manusia. Dan kami percaya saat ini Engkau sedang merenda kesembuhan. Bukan sakit penyakit, bukan kebinasaan, tetapi kesembuhan ilahi. Kami berdoa juga bagi jemaat-Mu yang datang dengan problema masalah, yang mungkin tidak ada jalan keluar. Percayalah siang hari ini ada Jehovah Jireh, Allah yang sanggup melipat gandakan. Mujizat percepatan, mujizat melipat gandaan terjadi atas hidupmu. Kalau engkau memegang iman ini, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat tim gembala kami, Pak Yulus Ishak, Pak Rubin Adi, Pak Suwito, dan Christopher Ito. Kami berdoa dalam nama Yesus, tutup bungkus dengan kuat kuasa daripada Tuhan, sehingga keempat hamba-Mu ini Tuhan boleh memimpin kami mengerti kebenaran firman, melakukan kebenaran firman, sehingga setiap kami menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi jemaat-jemaat-Mu yang misioner, yang tidak memikirkan diri sendiri, tetapi memikirkan pekerjaan Tuhan. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah, berkat Engkau menyertai setiap kami. Angkat tangan saudara, siapkan hati saudara. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu. Tuhan memberkati pertumbuhan imanmu. Tuhan memberkati pernikahan kudusmu. Karena kecintaan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidup saudara mulai siang hari ini sampai dengan Maranatha. Mari yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Boleh angkat kedua tangan kita bersama. Oh, hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, ku angkat tanganku. Apapun yang terjadi dalam keadaanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Katakan
Sukacitaku hanya di dalam-Mu. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa kembali di ibadah-ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.